Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan guru, hadir juga kita beberapa pimpinan pondok pesantren, para kader PKPNU, camat Prayabardaya. Ini alhamdulillah wa syukurillah. Para kader Nahdliyin, Nahdliyat, Muslimat, Patayat, PKPNU, sikatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Saya tidak akan terlalu banyak memberikan hal-hal, tetapi yang perlu saya sampaikan adalah beberapa yang disebut oleh Bupati tadi. Pertama, masalah Nahdlatul Ulama dengan politik. NU wajib hukumnya berpolitik. Sehingga NU niki ada NKRI ini karena NU. Adanya NKRI adalah karena adanya Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama menyumbangkan darah ketika membangun NKRI ini. Menyumbangkan darah. Tentara belum ada, polisi belum ada. Yang ada di garis depan adalah santri yang disebut dengan tentara rakyat. Mari kita buka makam pahlawan yang ada di mana-mana, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jakarta. Karena polisi tentara pada saat itu belum ada. Maka bukan polisi tentara yang memerdekakan republik ini, tetapi tentara rakyat terdiri dari kiai dan santri. Setelah merdeka Indonesia, ada yang kembali ke pesantren, ada yang meneruskan. Maka kiai-kiai dulu sakti mandraguna, dengan tasbihnya bisa menjatuhkan pesawat. Ini sejarah ini. Maka alhamdulillah kita diberikan kehormatan oleh pemerintah, ada namanya Hari Santri. Tanggal berapa itu Hari Santri? Tanggal 22. Itu Hari Santri Nasional, diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka alhamdulillah kita selalu memberikan semangat. Nah, Indonesia ini merdeka dengan politik. Politik yang dikelola, yang dimanage oleh para ulama. Sesepuh-sesepuh ulama itu, dari Bangkalan ke Khalil, itu paling sepuh, yang memberikan tongkat. Hasyim Asy'ari pendiri, pendeklarasi. Kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah. Itu semuanya orang-orang alim dan berpolitik. Kenapa politik ini penting? Mari kita sejarah. Ketika wafat baginda Nabi SAW, wafatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sama dengan hari lahir. Maka Nahdlatul Ulama, politik adalah sangat penting. Seperti saya selalu berpolitik, tapi tidak pernah berpolitik praktis, tetapi politik birokrasi saya pegang. Maka kita bisa intervensi kepada bupati. Tolong bupati orang NU yang dipakai jadi kepala dinas semuanya. Minimal 90% orang-orang NU yang jadi kepala dinas. Kenapa kerja berani bilang begitu kepada bupati? Karena dia orang NU dan kita berpolitik. Tolong Pak Bupati, camat-camat ini juga direhab. Orang-orang yang setengah abu-abu itu direhab saja. Tapi tidak pernah saya nunjukkan Pak Camat, saya tidak pernah. Masa bodoh itu terserah dia. Tapi bupati tahu. Jelas ini politik. Maka ketika bangsa Indonesia ada rencana untuk merdeka, maka yang paling garis utama adalah orang-orang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama.
rencana bagaimana merumuskan. Bung Karno sepinter itu, Bung Karno tidak pernah meninggalkan namanya ulama. Bung Karno. Dan Bung Karno itu saya anggap waliullah. Sama dengan Gus Dur. Kalau tidak waliullah, tidak mungkin Bung Karno akan menyatukan Indonesia ini. Ada ulama, ada tokoh-tokoh masyarakat. Mana bukti kewaliannya Bung Karno? Pada tahun 1962 berziarah ke Lombok. Belum ada HP, belum ada apa-apa. Tetapi waliullah Saleh Hambali Bengkal sudah menyiapkan untuk Bung Karno akan singgah di rumahnya. Tapi orang tidak percaya, maka dia pasang spanduk. Hafal itu Sohimi. Bunyi spanduknya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Masuk Bengkal. Di tengah Bengkal, wa ammas sa'ila fala tanhar. Di depan rumahnya Saleh Hambali Bengkal, wa amma bi ni'mati rabbika tahaddits. Turunlah Bung Karno di sana dan masuk ke rumahnya Saleh Hambali Bengkal. Saking takzimnya sama ulama. Siapa yang kenal Sultan Guru Bengkal? Tidak ada di Jakarta. Tetapi Bung Karno tahu kelebihan dan kearifannya, sehingga dia mampir di sana. Ketika wafatnya almarhum Tuan Guru Faisal, datang ke makamnya Gus Dur itu bukti. Tapi Bung Karno waktu itu belum ada komunikasi, kok bisa berhenti di situ dan membaca spanduk tadi. Spanduknya PDI harus hafal itu PDI. Fa'ammal yatima fala taqhar. Surat Wadduha. Sehingga meninggalnya hari Senin tidak dimakamkan hari Selasa, dimakamkan hari Rabu. Kenapa ditahan? Karena politik. Ini bukti kewaliannya Bung Karno. Maka bangsa Indonesia ini merdeka ada politik Nahdlatul Ulama, meniru politiknya Wali Songo. Kalau kita baca sejarah secara panjang lebar, Wali Songo menyebarkan di Islam Nusantara ini tidak dengan jalan peperangan, tetapi khitah yang dipakai oleh Wali Songo. Maka kesepakatan bangsa Indonesia dengan tokoh agama, multi agama, termasuk Kristen, Buddha, Hindu, yang paling utama adalah Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Masumi dan seterusnya. Sepakat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi negara. Maka Maras Subhanul Watan ini belum merdeka, ini sudah ada. Subhanul Watan yang kita baca tadi itu sudah ada. Ini sejarah. Sehingga alhamdulillah merdeka Indonesia dengan kesepakatan. Maka apa yang menjadi dasar negara kita ini? Orang yang ingin merubah berarti mengerongrong Pancasila. Maka Nahdlatul Ulama berprinsip NKRI harga mati. Karena apa? NKRI itu tercakup di sana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang tidak mau NKRI berarti tidak mau Ahlus Sunnah. Orang yang tidak mau Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah berarti dia tidak mau melihat NKRI ini. Jadi jelas itu. Paham? Andilnya Nahdlatul Ulama, andilnya warna Jamiah kita dalam andil kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian berikutnya, Indonesia telah merdeka digoyangkan oleh PKI. Catat wahai masyarakat Unggah, ketika PKI menjaya tahun 1964-65, hampir Dare, Unggah, Kabul dan seterusnya, hampir semua jadi PKI. Masuk lewat barisan tani, serikat tani dan sebagainya. Ada yang lisuk tanya, yang lisik-lisik itu. Tetapi dua ormas yang kuat membentengi Unggah untuk tidak menjadi PKI, Nahdlatul Ulama dan PNI yang sekarang jadi PDI. Ini PNI dulu. Dan Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Tuan Guru Tamhar masih mungkin ingat, masih muda, bagaimana Bansar dulu.
Maka saya ngangak dulu di Unggah ini. Yang punya drum band NU Unggah. Belum punya drum band Darek, tidak punya drum band. Yang punya drum band Unggah dan Sangkum. Nah ini yang hebat. Maka alhamdulillah sekarang bangkit lagi melalui Desa Unggah. Ini jadi sejarah. Kabul jangan macam-macam, Unggah jangan macam-macam, Darek jangan macam-macam. Hampir semua jadi PKI. Tetapi karena apa? Nahdlatul Ulama di situ dan PNI, Partai Nasional Indonesia. Itu yang menghalang PKI. Tanya aja orang-orang Lingsir ini. Dan alhamdulillah lulus. Kalau tidak ada jadi Pak Tamhar, Tuan Guru Tamhar paling-paling jadi ansip. Tetapi karena tidak NU, tidak PKI, bisa direkomendasikan untuk sekolah ke sekolah tinggi. Ini sejarah ini. Jadi orang masyarakat Unggah harus tahu sejarah ini. Supaya apa? Jangan sampai pisah dengan Nahdlatul Ulama. Terakhir, apa yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi? Tidak pernah gagal, betul. Beliau tidak pernah gagal. Karena dia dari Kernet menjadi PAC PKB, kemudian menjadi DPR, kemudian DPR lagi, kemudian DPR di provinsi. Tidak pernah gagal. Modalnya dengkul. Tanya dia, masih hidup duduk di sini tadi. Tanya dia. Mana modalnya? Istrinya ada di sini. Tapi apa yang menjadi modal dia? Keyakinan terhadap para doa, para ulama. Dan selama ini, selama saya kenal beliau, tidak pernah saya pisah. Apa yang dia inginkan, Abah bagaimana? Ya jangan. Kalau jangan tidak berani dia. Saya kagum luar biasa sama beliau. Kekaguman saya apa? Kesetiaannya kepada ulama. Maka jangan main-main dengan ulama itu. PKI hancur karena ulama. Masumi hancur karena mencela Nahdlatul Ulama. FPI hancur karena mencela Nahdlatul Ulama. Berapa ormas-ormas besar yang telah menghina Nahdlatul Ulama, semuanya gagal dan hancur. Dan Nahdlatul Ulama sampai sekarang jaya. Ketua kelas saya ini Al-Mukarram Suhaimi ini yang banyak menghukum saya ketika saya PKPU. Ketua kelasnya geram sekali. Kita terlambat terus diumumkan. Mana ini? Wah ini hebat ketua kelas ini. Luar biasa. Menjadi sejarah selamanya. Nah inilah Nahdlatul Ulama. Jadi jangan ragu-ragu kita bernahdlatul ulama. Saya alhamdulillah pribadi saya, dari sejak pulang dari Mekah tahun 1986, saya menjadi suriah PTNU Pak Ranting di Darek. Kemudian menjadi suriah di MWT Praia Barat. Kemudian katib suriah di PT Lombok Tengah. Dan alhamdulillah dipercayakan sekarang menjadi rais suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah. Dan jangan sekali-kali merasa dirinya saya yang membesarkan. Oh jangan. Bukan kamu yang dibesarkan oleh NU, tapi NU lah yang membesarkan kita. Tuan Guru Hashim diketahui orang karena NU, bukan karena madrasahnya. Maka kalau mau kepala desa, ingin langgang jadi kepala desa, besarkan NU. Jayakan Nahdlatul Ulama. Insya Allah. Fathul Bari telah bercerita tadi, saya tidak pernah gagal. Memang benar beliau ini. Tengah malam tak ngempuk, tengah malam nak datang kayu. Kalau memang penting sekali saya panggil, tolong ke Darek. Ada apa? Penting sih di kanggut bicara kajian dengan dua telur. Kajian dua telur. Penting nih. Sampai begitu. Dan saya tidak memanggil, tidak pernah, kecuali sangat penting. Alhamdulillah wa syukurillah. Maka NU wajib hukumnya berpolitik, tapi tidak harus praktis. Saya ikut politik birokrasi, politik dagang, politik masyarakat.
Karena apa? Politik itu bisa meminit dan bisa mendayakan masyarakat itu sendiri dengan politik. Kalau praktis, alhamdulillah wa syukurillah. Dan PNU itu punya garis, tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Tidak kemana-mana, tetap BNU. Jangan merah karena darah, jangan asin karena garam, jangan lari di kegelapan malam, tetap BNU. Ini NU. Tidak asin karena garam. 1000 tahun ikan laut di dalam laut tidak pernah asin. Jangan merah karena darah, tidak terpengaruh dengan pergaulan. Orang ini partai ini partai, tetap NU. Kemudian jangan lari di kegelapan malam, jangan lari dari tanggung jawab. Inilah Nahdlatul Ulama. Saya pegang itu. Di mana saja saya duduk. Sekarang saya ada di Basna, di samping saya ada NW, ada Muhammadiyah, macam-macam. Tapi saya tidak merah karena darah. Tidak pernah saya berubah. Tetap jadi orang Nahdlatul Ulama. Maka tidak kemana-mana, tetap di Nahdlatul Ulama. Ada di mana-mana. Syahimi ada di PDI, Fathul Bari ada di Gerindra, ada juga yang di PKB, ada juga yang di Hanura, ada juga yang di macam-macam. Inilah Nahdlatul Ulama, membebaskan masyarakatnya untuk berpolitik. Dan terakhir, Nahdlatul Ulama selalu melihat dengan tema, dengan pedoman muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Muhafadzah ala qadimis salih, tradisi lama peninggalan orang tua kita jangan dirusak. Orang yang merusak tatanan masyarakat itu bukan Nahdlatul Ulama. Wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang terbaik. Tidak semua yang baru itu baik. Ambil yang terbaik. Itulah khitah Nahdlatul Ulama, muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Silahkan berpolitik yang sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.